Halo, bertemu kembali dengan saya, Guru Santoso, dosen Universitas Sibrasia, dosen pengampu mata kuliah Copywriting Digital. Nah, pada kesempatan video pembelajaran kali ini, saya akan membahas ada dua topik sebenarnya, tapi coba saya bahas satu-satu. Pertama adalah tentang hypnowriting, yang merupakan bagian dari teknik pembuatan copywriting. Nah, apa itu hypnowriting ya? Mungkin kalau kita mendengar kata-katanya ya seperti apa? Hipnosis, hipnotis gitu ya. Ya itu hampir sama ya. Jadi hampir mirip-mirip. Jadi bagaimana kita membuat tulisan yang bisa menghipnotis orang atau menghipnosis orang sehingga seorang itu secara sadar bisa mau melakukan atau dipengaruhi oleh tulisan kita untuk melakukan hal yang kita inginkan. Seperti itu ya. Jadi bagaimana kita membuat teknik tulisan itu bisa membuat orang itu langsung bisa tertarik, langsung bisa berbuat atau merubah perilakunya sesuai apa yang kita inginkan. Nah, hypnowriting ini sendiri merupakan serangkaian kata-kata yang membuat pembaca itu terfokus pada apa yang kita tulis, fokus gitu kan, sehingga tertarik untuk membeli produk atau membaca minimal ya produk atau jasa yang Anda sampaikan. Cirinya adalah fokus ya, jadi ada fokus tertentu yang sehingga orang itu bisa atau tulisan itu bisa menarik perhatian dan orang mau menyempatkan, meluangkan waktunya untuk membaca atau bahkan bisa meresapi kata-kata yang ada di copywriting dari iklan atau produk yang kita bikin. Hypnowriting ini merupakan satu bentuk hipnosis bangun. Pembaca bangun tapi pikirannya terfokus pada gambar, yaitu mental ya. Jadi hipnosis ini jika saya simpulkan bahwa bagaimana seseorang itu membaca atau terpengaruh, baik itu tulisan, kata-kata maupun gambar itu melewati yang namanya otak logisnya dia, atau melewati yang namanya otak seleksi dirinya. Karena otak itu ada dua bagian ya, menseleksi informasi ya. Ada otak yang menseleksi dulu, ada otak bawah sadar yang langsung menerima dan langsung merespon. Ya, jadi ada hal-hal yang biasanya dalam hidup kita ini sesuatu itu yang harus kita pikirkan dulu, kita pertimbangkan dulu. Ya, ada ajakan-ajakan kita pertimbangkan, kita pikirkan masak-masak, atau bahkan kita belum bisa meresponnya secara cepat gitu ya. Ya karena pertimbangan macam-macam ya yang ada di otak kita. Jadi exposure itu diterima oleh otak kita itu kemudian diseleksi. Hypnowriting ini berupaya agar informasi, tulisan, gambar yang terekspos di dalam pikiran kita ini tidak tersaring oleh otak yang menseleksi itu. Artinya apa? Jadi tulisan itu langsung masuk ke otak bawah sadar manusia. Ya banyak ya pengaruh-pengaruh yang kita secara sadar gitu ya, bahwa hal-hal yang seperti ajakan-ajakan pembelian itu yang kita biasanya itu responnya itu cepat ya, bahkan tidak dipikirkan lagi gitu kan, secara emosional. Nah ini tulisan hypnowriting juga begitu, dia maunya tuh menyentuh titik emosional, bukan titik logisnya dia.
otaknya. Ya, misalnya kita tujuan berangkat ya dari rumah ini ke mall lah gitu ya, ke mall gitu untuk misalnya mau beli beras misalnya, di supermarket mau beli beras ya. Tapi ketika kita mau menuju ke supermarket gitu kan, ada banyak exposure yang kita lihat tuh di sekeliling kita. Ada hal-hal yang menarik uh, visual kita, yang ada yang juga yang langsung masuk ke yang namanya otak bawah sadar kita. Misalnya apa? Sale. Ya, ada tulisan sale besar-besaran, 70% sale. Atau beli satu, gratis satu. Kalau di Erigo yang kemarin saya, ini bukan sponsor ya, ya ketika saya main ke mall gitu kan, iklannya itu uh, beli 3 bayar satu aja gitu kan. Beli 3 ambil 3 bayarnya satu. Nah ini kan apa namanya membuat otak bawah sadar kita merespon, murah nih gitu kan, kapan lagi dapat seperti ini, kapan lagi promosi seperti ini gitu kan. Meskipun ya banyak kebutuhan yang kita sedang persiapkan gitu misalnya ya, atau kita emang nggak niat lah mau beli kaos atau mau beli perlengkapan perlengkapan pakaian ya, pakaian jaket ataupun kaos, kita lagi belum butuh gitu kan. Tapi ketika kita melihat ya tampilan visual seperti itu ya, nah langsung tuh emosional kita bergejolak, otak bawah sadar kita langsung tanpa diseleksi lagi, tanpa tersaring lagi oleh otak kita bahwa ini perlu apa enggak, tiba-tiba kita perlu aja gitu gitu ya, tiba kita perlu nih kayaknya nih, kapan lagi nih dapat kesempatan seperti ini, langka gitu kan, dapat murah gitu kan, padahal kalau itu yang nggak murah-murah banget gitu kan. Nah inilah kita mau mencoba teknik ini ya, agar orang-orang yang membaca atau melihat gitu, tulisan kita, tulisan copywriting kita ini tidak berpikir terseleksi atau berpikir ulang gitu kan tentang tawaran-tawaran yang kita berikan ya. Bagaimana caranya? Nanti tentu kita akan belajar prosesnya seperti apa hypnowriting. Kalau dilihat dari teknik salah satunya penulisan hypnowriting adalah bagaimana kita membuat sebuah suasana ya, membuat seorang itu merasa produknya itu benar-benar miliknya dia gitu kan. Jadi miliknya dia, kemudian ada hal-hal yang bersifat urgent, ada hal-hal yang bersifat langka, ada yang bersifat seperti misalnya memang terbatas ini gitu kan, kapan lagi gitu loh. Nah ini kan menjadi sebuah apa ya, semacam kayak apa, emosional kita nih bangkit gitu loh. Nah ya khususnya ya walaupun kita punya uangnya terbatas, tapi kalau melihat seperti itu berasa kita maunya tuh memaksakan diri secara emosional. Nah kemudian dari bagian misalnya contoh-contohnya lagi ada misalnya fakta-fakta, misalnya fakta kita campilan fakta-fakta misalnya dari 10 dari misalnya, atau dari 5 dari 10 orang itu misalnya, atau misalnya 5 dari 7 orang di Indonesia itu misalnya mengidap tekanan darah tinggi misalnya gitu kan, berdasarkan penelitian ini. Jadi darah tinggi itu bisa menyerang misalnya bukan orang tua aja, orang muda juga, anak-anak milenial, generasi Z misalnya gitu ya. Nah ini kan sebuah yang ada hal-hal yang membuat orang-orang tuh melihatnya ini urgent nih, kapan lagi nih, gue nggak mau misalnya menjadi bagian dari orang yang terkenal darah tinggi gitu misalnya. Nah banyaklah trik-triknya yang kita bisa explore ya. Salah satunya misalnya kalau kita bicara sama orang gitu kan, kalau kita awal-awalnya kita puji dia misalnya, kamu tuh orangnya pinter deh gitu kan, atau kamu orangnya cantik, kamu orangnya ganteng gitu kan, yang kalau pakaian tuh kamu tuh rapi, bagus gitu kan, seolah-olah tuh orang banyak banyak orang menarik perhatian ke kamu gitu karena pakaian, karena kepintaran kamu dan lain-lain.
Nah, itu gaya bahasa yang membuat orang itu tidak menseleksi. Artinya nggak mungkin kan kalau bilang, Anda pinter ya, Anda ganteng ya. Enggak, saya nggak pinter gitu. Nggak mungkin gitu kan. Sedikit lah, kecil gitu mungkin. Kalau orang udah dipuji, kamu pinter, kamu orangnya baik, kamu orangnya penyabar gitu kan. Dengan masuk yang namanya kata-kata seperti itu, nah itu tinggal dimainkan trik lain supaya orang itu bisa makin engage, makin menjadi dalam. Nah itu tekniknya seperti itu ya kalau kita bicara tentang komunikasi public speaking misalnya. Nah ini perlu ya dalam penulisan copywriting ini dimasukkan unsur-unsur hypnowriting. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the